Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahasus Amin. Pembahasan yang 8, ke-8. Sini pembahasan masalah mantuk, fil mantuk wal mafhum. Jadi di dalam usul fikih juga ternyata ada mantuk mafhum. Apa sebab? Sebab di dalam lafaz atau di dalam hadis itu ada sebuah mafhum. Mafhum ini ya itu secara mana dapat dipahami. Nah, pemahaman dapat diketahui oleh kita, mafhum. Berarti apa nanti? Ada penjelasan cara istilahnya. Begitu juga mantuk. Mantuk ini kan ucapan yang diambil dari kata natoko, mantukun. Nah, ucapan berarti terucap. Yang diucapkan berarti terucap kan? Nah, yang diucapkan terucap. Cara ininya. Berarti dinamakan juga, makanya dia masuk kategori zahir. Masuk kategori zahir. Nah, kalau di kitab lain pembahasannya kadang mantuk ini masuk kategori zahir. Mantuk ini masuk kategori zahir. Sedangkan mafhum ya mafhum atau takwil. Nah, itu. Nanti ada dinamakan. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya mantuk, fal mantuk madalla. Hukum atau sebuah ayat lafaz ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi dalla alaih al-lafzu yang menunjukkan al-lafzu lafaz tersebut alaih terhadap si hukum tersebut. Kembalinya ke ma maksudnya. Alaih di sini ma karena kan isim mausul wajib memiliki domir yang kembali kepada mausul tersebut. Fi mahalin nutqi ketika diucapkan. Fi mahalin nutqi ketika diucapkan atau pada tempat pengucapan. Jadi fi mahalin nutqi ini ketika diucapkan secara zahir yang ada di Al-Qur'an maupun hadis. Nah, secara zahir jadi nampak ketika diucapkan. Jadi lafaz yang menunjukkan ketika diucapkan berarti nampak. Nah, mantuk kan? Nama juga yang diucapkan berarti terucap. Lafaz ketika diucapkan lafaz yang menunjukkan ketika diucapkan. Nah, menunjukkan nih. Kayak ayat Al-Qur'an ngomong, ihdinas siratal mustaqim tuh kan ada tuh, ucapannya ada. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, menunjukkan kepada apa? Nah, nanti kepada ini, begitu juga. Nah, di sini pembahasan nutki di sini ucapan itu bisa berbentuk yang namanya kalau Al-Qur'an berarti tulisan. Nah, kalau hadis Nabi berarti jelas itu nutuk, yaitu ucapan. Kalau di hadis Nabi itu baru namanya nutuk. Kalau sedangkan Al-Qur'an jelas itu tulisan maktub. Nah, itu namanya mantuk. Kemudian ada lawannya yaitu mafhum. Jadi ada mantuk, ada mafhum. Mafhum ini apa? Madal alih al-lafzu la fi mahallin nutuk. Nah, yaitu sebuah hukum yang menunjukkan terhadap si hukum tersebut apa? Lafaz la fi mahallina nutki. Kebalikannya yaitu tidak tapi tidak diucapkan itu. Jadi lafaz yang menunjukkan akan tetapi tidak diucapkan. Contoh misalkan anak ngomong. Contoh kalau ngomong itu kan nutuk, mantuk. Anak ngomong, nah menunjukkan kepada perintah, menunjukkan kepada larangan, menunjukkan kepada apapun itu. Nah, sedangkan mafhum, anak nggak ngomong tapi menunjukkan terhadap larangan. Paham? Contoh misalkan, oh gini. Nah, muka anak langsung cemberut. Misalkan, anak nggak ngomong tapi ketahuan, berarti anak lagi marah nih. Karena mungkin ente salah, anak cemberut, jadi wah. Nah, itu berarti apa? Makanya itu nggak diucapkan tapi menunjukkan sesuatu gitu, paham kan? Nah, itu berarti namanya mafhum. Makanya bisa dipahami sama ente, namanya mafhum. Makanya bahasanya terpahami gitu. Makanya secara ini tadi kalau bahasa gaulnya pakaiannya mantuk ini tersurat. Nah, ada tulisannya, kata-katanya ada. Kalau mafhum ini tersirat. Nah, itu tersurat dan tersirat. Jadi tersirat ini nggak ada kata-katanya tapi ada maknanya gitu. Ya. Nah, kemudian wal mantuk yang qasim ila qismain. Mantuk itu terbagi menjadi dua. Al awal yang pertama malayah tamilu. Nah, lafaz atau ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi layah tamil. Nah, makna ihtimal, tidak bisa ke sini, tidak bisa ke sono, dalam arti tidak mengandung. Layah tamil, tidak mengandung at-ta'wil. Tahu ta'wil? Penjelasan. Nah, wa yusama an-nasu. Nah, dan dinamai si mantuk an-naso yaitu nas. Jadi nama lain daripada mantuk yaitu nas. Makanya ketika ente nanti menemukan atau mempelajari usul fiqh yang di kitab-kitab lain bahasanya nas, itu jangan kaget. Nas itu adalah mantuk. Nah, seperti itu.
Nah, jadi mengandung takwil. Tidak mengandung takwil. Mengandung takwil. Tahu makna takwil? Secara makna istilah adalah sorful lafzi. Nah, memindahkan lafad. Sorful lafzi an zahirihi bidalilin. Memindahkan satu lafad an zahirihi dari makna aslinya, zahirnya, an makna zahirihi dari makna aslinya, bidalilin dengan dalil, dengan satu dalil. Nah, memindahkan satu lafad memindahkan satu lafad dari mana asalnya dengan dalil yang jelas gitu. Nah, itu namanya takwil. Makanya dinamakan di takwil. Apa takwil ini? Yaitu penafsiran. Nah, takwilannya bahasa kita apa sih tawilnya? Nah, tawil ini adalah penafsiran, penjelasan secara makna. Mana mubayyan namanya adalah mubayyan penjelasan, atau tafsir penjelasan seperti itu. Mana secara lughahnya. Sedangkan tadi mana istilahnya sorful lafzi an zahirihi bidalilin. Nah, itu mana tawil. Makanya tadi mantuk itu terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama mantuk ini, tersurat ini atau ucapan, ada ayatnya, ada lafaznya, ada ucapannya. Itu yang pertama tersurat yang modelnya tidak mengandung takwil, penafsiran. Maka itu dinamakan adalah nas. Contohnya qauli ta'ala, contoh ayat Al-Qur'annya yaitu fasyamu salasati ayamin, puasa 3 hari. Nah, itu. Puasa 3 hari kan jelas. Dalam arti ini tidak ada mafhum atau apapunnya, itu sudah jelas. Nah, seperti itu. Nggak ada yang namanya butuh mafhum atau apapun. Jadi ucapannya sudah tersurat, ucapannya sudah tersurat, sudah jelas bahwasanya puasa 3 hari. Nah, ini puasa 3 hari. Ini kewajiban apa ini? Anda lupa. Al-Baqarah. Nanti dah, Anda lupa soalnya. Wasani yang kedua, nomor keduanya adalah, jadi ada mantuk yang model tadi dinamakan nas. Nah, keduanya adalah mayah tamilu. Nah, kalau tadi layah tamil, kalau sekarang yahtamil. Kalau tadi tidak mengandung, sekarang mengandung. Mengandung apa? Mengandung at-takwil, penafsiran atau butuh ditakwil. Jadi lafaz yang butuh ditakwil. Nah, sama lahir itu dinamakan lahir. Jelas. Qali ta'ala wasama'a banainaha biaidin. Nah, itu. Wasama'a, terhadap langitlah, banaina, kami membangun, membuat, kepada langit, biaidin, dengan tangan-tangan. Bayangkan, kata Allah Subhanahu wa taala, wasama'a, langit itu, banaina, kami membuatnya, biaidin, dengan tangan-tangan. Nah, inilah jelas dia. Wa yusama zahir, dinamakan juga adalah zahir. Apa? Yaitu mantuk, ucapan, ada lafadznya. Di dalam ayat Al-Quran ada tersurat. Di dalam Al-Quran ada. Ketika nanti penjelasan tentang hadis juga mungkin nanti ada. Misalkan hadis apa seperti itu. Nah, itu ada jelas. Cuman ini apa tadi? Mayah tamilu at-ta'wil. Dia dibutuhkan yang namanya takwil, penafsiran. Kalau di sini contohnya tadi wasama'a banainaha biaidin. Nah, kami membangun langit, Allah Subhanahu wa taala membangun langit biaidin dengan tangan-tangannya. Nah, zahiruhu. Nah, ini nih, zahiruhu yang dinamakan zahir. Berarti kan butuh ditakwil. Maksudnya gimana? Nah, ini zahiruhu jam'u yadin. Asalnya lafaz aid, zahiruhu, adapun asalnya lafaz aidin, jam'u yadin, itu jamaknya dari lafaz yadun. Wadzaka, nah, hal tersebut muhalun bihaqillahi ta'ala. Apa? Mustahil pada zat Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Kok bisa mustahil? Lah, iya tangan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala jelas mukhalifatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Nah, maka oleh sebab itulah pasuripa digantikan atau dipindahkan ila maknal quwwah, kepada makna kuat. Pasuripa, kemudian silapad aidun diganti ila maknal quwwah, terhadap makna kuat. Itu. Jadi walhasil berarti diganti dengan makna kuat atau kekuasaan, berarti seperti ini. Wasama banainaha biaidin. Allah Subhanahu wa taala membangun langit, menciptakan langit atas dasar apa?
atas dasar kekuasaannya. Lah iya, kan tangan kan mustahil, sedangkan lafaz tangan itu mustahil. Makanya lafaz di sini butuh yang namanya tafsir. Kalau tafsir kita ini yaitu maksudnya takwil, penjelasan. Yang tadi sudah dijelaskan takwil ini apa? Sharaful lafzi an zahirihi bidalilin, memindahkan satu lafaz dari mana asalnya bidalilin dengan dalil yang jelas atau dengan penyebab salah satunya apa gitu. Kayak ini contohnya Allah. Lafaz aidun itu dipindahkan suripa, dipindahkan atau menggunakan makna lain, sedangkan asal makna yadun apa? Tangan. Karena apa tadi? Bidalilin, dengan alasan yang jelas apa? Yaitu Allah. Masa Allah memiliki tangan? Kan seperti itu. Berarti bisa kita pahami dalam arti adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki tangan. Makanya aidin di sini maknanya adalah kekuasaan. Seperti itu. Contoh lagi kata ente ro'aitu asadan fil mimbar, kata ente ana ngelihat macan di atas alal mimbar, di atas mimbar. Kan itu hal yang mustahil. Nah, maka mantuk itu, ucapan ente, misalkan kata ente ro'aitul asad alal mimbar, kata ente. Nah, berarti ucapan ente ini butuh penakwilan. Penakwilan di sini adalah butuh sesuatu penjelasan lafadznya. Mana? Yaitu asadnya. Masa ente ngelihat macan di atas mimbar? Kan mustahil. Seperti itu. Oh, yang dimaksudkan ente adalah rajulun syuja', yaitu laki-laki yang gagah perkasa, sebagaimana yaitu macan diibaratkannya. Itulah seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu dinamakan tadi mantuk yang membutuhkan tawil. Kalau yang pertama mantuk yang nggak butuh tawil. Jadi ada di dalam Al-Quran tapi dia nggak butuh tawil. Sudah jelas lafadznya gitu. Nggak ada suripa itu nggak ada. Perubahan atau dipindahkan itu nggak ada. Kemudian ada yang namanya mafhum. Wal mafhum aydan yang qasimu ila kismain, dan juga mafhum terbagi menjadi dua bagian. Mafhumul muwafaqah. Yang pertama dinamakan mafhumul muwafaqah. Wa huwa makanal maskut anhu muwafiqan. Hukum wa huwa makanal maskut, hukum yang tidak disebutkan muwafiqon, yaitu apa? Muwafiq apa? Nah, sesuai lil mantuk dengan hukum yang diucapkan. Lil mantuk bih, dengan hukum yang diucapkan. Jadi hukum yang tidak disebutkan, makanal maskut maknanya hukum, makanal maskut hukum yang tidak disebutkan, mana penafiannya itu maskut, kan diam. Nah, jadi maknanya jadi mana tidak ada jadi mana menafikan. Nah, itu hukum yang tidak disebutkan sesuai secara sama sesuai lil mantuk dengan hukum yang diucapkan atau dengan hukum mantuk. Jadi mafhum ini berbeda dengan mantuk, seperti itu. Contoh kaman dorbil abawain. Nah, contoh dilarangnya memukul kedua orang tua. Al-mafhumin qauli ta'ala, yang dimafhumi atau yang bisa dipahami dari ucapan Allah Ta'ala, fala taqul lahuma ufin. Ente jangan mukul fala taqul, ente jangan berkata lahuma kepada kedua orang tua ente ufin. Nah, makanya itu ada mafhum. Makanya yang tadi ana bilang nih, mantuk itu tersurat, mafhum itu tersirat. Mantuk itu ada lafadznya, hukumnya ada jelas ditulis gitu. Nah, sedangkan mafhum itu nggak ditulis hukumnya. Contoh, haram ini, haram itu. Nah, itu nggak ada tulisannya, nggak ada. Cuman mafhum bisa dipahami. Contoh kayak ini tadi. Apa? Man'i dorbil abawain. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu nggak ada hukum memukul orang tua. Ada di dalam ayat Al-Quran itu nggak ada. Makanya itu dapat diambil kesimpulan sama ulama, hukum tersebut dikarenakan dalil Al-Quran, fala taqul lahuma ufin. Paham? Fala taqul lahuma ufin. Kata ulama, ibaratnya gini, ini Allah aja nurunin ayat Al-Quran, ngomong ke orang tua aja nggak boleh, haram hukumnya, berdosa. Maka al-mafhum berarti bisa dipahami, apalagi mukul, kan gitu. Maka nah disitulah mengeluarkan hukum ulama bahwasannya memukul kedua orang tua itu hukumnya berdosa, bahkan melebihi daripada dosa ufin. Mengatakan kok bisa melebihi daripada dosa ufin? Karena ulama beristihad yang pertama, ketika ente mengucapkan ufin kepada orang tua,
maka yang sakit, yang merasa sakit apa coba? Orang tua. Hatinya. Sedangkan ketika ente memukul kedua orang tua, maka yang merasa sakit apa? Zohir batin. Makanya dosanya lebih besar dibandingkan Upin mengatakan, tadi dosa mana? Dosanya yang namanya tadi memukul orang tua. Seperti itu. Bahkan bisa lebih. Nah, makanya. Nah, ini hukum dapat dipahami yang tadi namanya mafhum. Jadi nggak ada hukumnya, nggak ada di tulisan ayat Al-Quran, tapi ini al-mafhum. Sesuatu yang dapat dipahami gitu. Kawakaman ai ihroki malil yatama min qauli ta'ala. Dan contohnya lagi seperti apa? Larangannya membakar harta yatim, harta anak yatim. Min qaulihi ta'ala. Yang mana dari ayat Al-Quran yang diambil dari apa? Innalladzina yakuluna amwal yatama. Orang-orang yang makan harta anak yatim zulma, secara zalim. Innama yakuluna, sama saja orang-orang tersebut memakan fi butunihim, perutnya naron, apa? Neraka atau api. Berarti al-mafhumnya, mana mafhumnya? Yang bisa dipahaminya itu dilarangnya membakar harta anak yatim. Nah, membakar. Apa sebab? Karena tadi diambil kesimpulan, ente makan aja, ente ngambil harta anak yatim itu nggak boleh. Ya, sama saja apa coba? Sama saja ente masukin api ke perut ente, itu makan. Berarti apalagi membakarnya? Karena memang secara ini bukan hak kita. Maka apabila ada orang menanyakan, anak nggak makan anak yatim, cuma rampas doang duitnya, tapi anak kasihin ke mana misalkan? Fakir miskin. Itu enggak, anak makan, anak juga takut, tapi anak sedekahin misalkan ke orang butuh, tetap berdosa. Nah, inilah kita makan aja nggak boleh, karena itu masuk kategori tadi makan api di perut kita. Nah, begitupun tadi apa? Ini yang dapat dipahaminya, yaitu apa yang dapat dipahami? Ngambilnya hak anak yatim itu nggak boleh, karena ada secara zulman, secara zolim, itu masuk kategori zolim, nggak boleh itu. Makanya kamani sebagaimana larangan apa? Membakar harta anak yatim. Begitu juga membakar harta anak yatim. Dibakar. Nah, maksudnya dibakar di sini ya, bukan ente ada jatah anak yatim 100.000. Nah, ente ambil duitnya, ente bakar, enggak juga. Bukan berarti dibakar juga, bukan, tapi dalam arti ente mengambil duitnya, nah kemudian ente makan ataupun ente kasih ke orang. Intinya ente ambil aja hartanya, seperti itu. Kalau ayatnya hanya menerangkan mantuknya ucapannya yang ada di ayat Al-Quran apa? Hanya sekedar orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia sama saja memakan itu tadi neraka di perutnya ini. Nah, itu makan, berarti kan seolah-olah kita ngambil hak yatim, berarti nggak dosa kan gitu, padahal jelas berdosa juga. Nah, itu mafhum yang namanya mafhum muwafaqah, mafhum kesamaan itu tadi tuh. Nah, ente pahami penjelasannya mafhum muwafaqah, yaitu makanal maskut anhu muwafaqon lil mantuk. Jadi sesuai hukum yang tidak disebutkan. Nah, tadi tuh hukumnya nggak disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Kayak tadi ente mukul orang tua, nggak ada hukumnya. Yang ada juga di ayat Al-Quran cuman ufin, ente berkata kepada orang tua. Nah, kan nggak ada, cuman itu sesuai sama dengan hukum mantuk, sama. Jadi menjelaskan tentang kedua orang tua. Nah, ada kesamaan karena diambil dari mafhumnya, dari mafhum tersebut gitu. Begitu juga tadi anak yatim, hukumnya yaitu memakan anak yatim, harta anak yatim. Begitu juga misalkan ente membakar hartanya, enggak dimakan, enggak, cuman dibakar sama ente. Atau ente ambil hartanya, enggak ente makan, enggak, cuman ente ambil hartanya, ente kumpulin atau ente kemanain buat anak bini ente misalkan. Nah, itu enggak boleh, berarti sama aja hukumnya. Jadi ada sesuaian, kesamaan tentang itu juga gitu. Kemudian ada lagi yang kedua adalah mafhumul mukhalafah, wa huwa makanal maskut, hukum yang disebutkan. Nah, sama hukum yang disebutkan. Mukhalifan berbeda lil mantuk dengan hukum yang diucapkan atau dengan hukum mantuk. Jadi berbeda. Hukumnya itu berbeda. Hukum yang ada di ayat Al-Quran mukhalifan itu berbeda dengan hukum mantuk. Contohnya ka'adami wujubiz zakat. Contoh seperti tidak wajibnya zakat alal ma'lufah terhadap hewan-hewan yang diternak menggunakan biaya. Ingat, tidak wajibnya zakat terhadap hewan-hewan
terhadap hewan-hewan ternak yang tidak menggunakan biaya. Al-mafhum. Berarti mafhumnya gimana? Al-mafhum yang bisa dipahaminya oleh kita yaitu mana? Nah, inilah mafhumul mukhalafah. Jadi kita bisa dapat memahami ayat tersebut dari yang lain, mukhalafah. Karena tadi mukhalafah apa? Wa huwa makanal maskut anhu mukhalafan. Ya, mukhalifan. Nah, jadi berbeda. Kalau tadi muwafiqon sama, kalau ini berbeda lil mantuk dengan ucapan ayat tersebut. Nah, ini ya. Ini dibedakannya dengan apa? Yaitu dengan dengan hadis Nabi SAW. Bisa imatil gonam, yaitu masalah kambing yang dilepas atau digembala. Zakatun itu hukum wajibnya itu hukumnya wajib zakat. Jadi ketika ada kambing yang dilepas, maka itu hukumnya wajib zakat. Nah, ini pada mafhumnya bisa dimafhum oleh di hadis Nabi, yaitu tadi. Kan tadi ayat tadi menjelaskan bahwasanya mantuknya adalah mantuknya tidak wajibnya zakat terhadap hewan yang diternak menggunakan biaya. Paham nggak? Ketika ente punya domba itu nggak diabur sama ente, kagak dilepasin. Jadi ente ngasih makannya pakai menggunakan biaya pakan dan lain-lainnya, maka itu hukumnya tadi wajib zakat. Nah, sedangkan kalau tidak wajib zakatnya yaitu kepada hewan yang ternaknya menggunakan biaya. Jadi kalau ente hewan ternak pakai biaya nggak wajib zakat. Tapi kalau diabur, dibiarin berarti wajib zakat. Nah, mafhumnya dari dari hadis yang lain. Mana? Masalah pisa imatil gonam, yaitu kambing yang dilepas, digembala, itu zakatun, itu hukumnya wajib zakat. Nah, paham nggak? Karena mafhumnya cuman gitu doang. Jadi nggak ngejelasin. Nih, mafhum mantuknya nih. Mantuknya hadis, mantuknya seperti ini. Tidak wajib zakat alal ma'lufah, terhadap hewan yang diternak menggunakan biaya. Tidak wajib zakat kepada hewan yang diternak menggunakan biaya. Nggak wajib zakat hewan ternak yang pakai biaya. Berarti dapat dipahami. Berarti kalau nggak pakai biaya gimana? Kan gitu, seolah-olah. Makanya di mafhum dengan hadis yang lain, bisa imatil gonam zakatun, maka kambing yang dilepas diabur, dibiarin, maka wajib zakat juga. Seperti itu. Jadi ayat yang itu dijelasinnya cuman itu doang. Nah, dijelasin sama hadis Nabi yaitu dengan penjelasan yang lain, yaitu ini, makanya wajib zakat. Begitu juga, itu namanya mafhumul mukhalafah. Jadi mafhum ada yang sesuai, ada di mantuknya. Nah, jadi masih ada di ayat tersebut, di hadis tersebut ada yang mafhum adalah mukhalafahnya. Jadi hadis tersebut berbeda dengan hadis yang baru, yang lain, atau ayat tersebut berbeda dengan ayat yang lain. Nah, itu kemudian contoh lagi mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah tidak wa adamul haji, tidak wajibnya haji fi ghairi asyhuri ma'lumat, di selain bulan-bulan yang sudah diketahui. Paham nggak? Kagak wajib haji, tidak wajibnya haji pada selain bulan-bulan yang diketahui, di bulan-bulan lain. Berarti nggak wajib haji. Ente bulan Safar melakukan haji nggak boleh. Ente bulan Maulid melakukan haji itu kan nggak boleh. Nah, tidak wajib haji. Nah, qala ta'ala asyhurum ma'lumat. Nah, itu asyhurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah maklum. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian kita mafhum. Nah, maka bagaimana misalkan? Nah, kita contoh di mafhum oleh kita dengan hadis lain. Contoh misalkan ente dari sekarang ente ke Mekah, misalkan ke Arab Saudi lah, anggaplah dari sekarang. Kan kalau namanya haji kan di kapan haji? Nah, ada bulan tertentu kan, tapi ente sekarang ente ke sono dulu, pas udah nyampe di Arab ente gawe dulu, TKW segala macem dan lain-lainnya. Sambil nungguin bulan haji kata ente nih. Sambil nungguin bulan haji, anak mondok dulu. Sambil nungguin bulan haji, anak sambil ziarah ke Madinah, dan di situ ente niat apa? Umroh. Kan kalau umroh bebas, bulan apa aja. Nah, ente di situ niat umroh. Berarti kan ente otomatis ente apa dulu yang pernah kemarin anak bilang? Apa tuh namanya? Namanya umroh. Ya, berarti namanya itu adalah haji tamatu. Jadi ente umroh dulu, baru nanti hajinya tuh bulan haji. Itu namanya haji tamatu.
Haji tamattu ini adalah mendahulukan umroh atau ihram umroh haji kedua. Nah, seperti itu. Maka dia wajib puasa kemarin 3 hari. Nah, seperti itu. Nah, makanya berarti bisa dimafhumi. Kalau sekarang hajinya gimana? Ya silakan. Ente ke sono. Tapi nanti ketika ente hajinya nanti tetap tanggal 9. Karena yang wajibnya kan itu 9-10-nya itu. Nah, seperti itu. Nah, cuman ente umroh dulu. Nah, nanti masuk kategori tadi haji tamattu cuman. Nah, maka dari itu silakan. Ente dari sini niat haji cuman anak TKW dulu. Nah, itu silakan. Cuman di sini menerangkan Allah Ta'ala tidak wajib haji di bulan-bulan lain. Nah, ketika ente sekarang nggak bisa. Kemudian wajawazul bai' yaumal jum'ah. Nah, begitu juga apa? Bolehnya jual beli di hari Jumat. Ya, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan idalam yu'dan mu'adzinun. Apabila belum azan. Apabila belum azan. Contoh, berarti jual beli di hari Jumat itu boleh dengan catatan belum azan. Bentar lagi nih. Jam 12 kurang 5 menit. Nah, 5 menit lagi azan. Kebenaran ada yang beli, layanin, nah nggak apa-apa. Kayak gitu, ada yang beli, nggak apa-apa. Nah, ini yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-shalah." Apabila dipanggil untuk melaksanakan shalah min yaumil Jumat, pada hari Jumat pas'au, maka ente bergegas menuju ila zikrillah, menuju untuk ingat kepada Allah dalam arti salat Jumat. Wal darul dan ente tinggalkan. Berarti ada mafhumnya enggak? Nah, inilah dimafhumkan dengan yang lain, yaitu berarti dengan hadis yang lain nantinya seperti itu, atau ayat Al-Qur'an yang lain. Nah, makanya dia jawazul bai', bolehnya jual beli pada hari Jumat. Makanya bahkan kemarin sudah dikatakan kan, nah, hukum jual beli bahkan ketika udah ada nih. Nah, hukum jual belinya itu bagaimana hukumnya? Nah, bahkan seperti itu. Hukum jual belinya sah gak? Sah, cuman hanya berdosa. Jual beli nggak ada ini ya kan? Ibaratnya nggak ada waktu yang ditentukan, kan kapan aja. Yang penting mengikuti syaratnya. Jual beli kan seperti itu. Ente pas Allahu Akbar, ente yang beli, ente layanin, sah. Cuman ketika berdosa. Dua-duanya berdosa. Nah, kemarin sudah dibahas di usul fiqh juga ada. Di bab mana tuh? Nahi ya. Nah, itu nahi. Nah, seperti itu. Makanya di sini bolehnya. Nah, berarti bisa dimafhum ayat Al-Qur'an yang mana? Idza nudiya lis-shalah. Kan mantuknya tuh tulisannya. Apabila ente udah datang hari Jumat, terus ente dipanggil untuk sholat Allahu Akbar, maka ente bergegas untuk menuju sholat dan tinggalkan jual beli. Nah, di situ ente bisa dipahami. Terus bagaimana seandainya kita jual beli tapi belum adzan? Ya silahkan, jawaz maka hukumnya. Ya, jam 12 kurang 5 menit, ada yang beli, layanin, nggak apa-apa, kan gitu. Al-mabhasu tasi' wallahu a'lam.